Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum yang bermata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Trisandika Jaya Eskom Mkom. Pada tugas kali ini, kami membuat sebuah aplikasi, yang dimana aplikasi ini harus bisa mengolah data buku, data anggota, dan proses peminjaman pengembalian buku. Proyek ini wajib mengintegrasikan semua materi yang telah dipelajari selama kuliah atau perkuliahan berlangsung. Nah, pada praktikum ini itu dilaksanakan pada hari Jumat di Lab Software 2 pada pukul 7:30 hingga 11:30 di Politeknik Negeri Lampung, dengan alat dan bahan yang saya gunakan yaitu alatnya laptop, dan bahannya itu materinya yang diberikan Bapak dosen yaitu dari materi LMS. Dan juga di sini ada prosedur kerja atau cara kerjanya, yang dimana kami harus memahami apa itu OOP, apa itu Everyday Objects, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan, di mana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan exam kita, yang dimana kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah semua sudah berhasil dan tidak ada merah, kemudian kita klik admin, yang dimana nanti akan langsung menuju ke web browser. Nah, pada web browser kali ini saya sudah membuat database perpustakaan, yang dimana ada tabel anggota, buku, dan peminjaman. Sebelum tabel tersebut terbentuk, kode yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Untuk membuat tabel buku, kita create tabel buku dengan entitas masing-masing, kemudian tabel anggota, tabel peminjaman. Nah, kemudian kita melakukan insert untuk mengisi data-data buku. Untuk hasilnya di data buku bisa kita lihat. Di sini juga bisa kita lihat untuk data buku yang sudah kita insert ada muncul kode buku itu B001 dan juga B002. Nah, setelah tabel tersebut sudah kita bentuk, selanjutnya kita langsung mengeksekusi folder. Nah, folder yang saya buat ini, folder pertama saya beri nama Library Management System, folder kedua saya beri SRC, dan dalam SRC ini ada folder controller, DAO, exception, module, util, view, dan juga ada MySQL connector J9.7.0.jar. Ini yang akan menghubungkan dan yang akan bisa membuka aplikasi perpustakaan yang sudah kita bangun. Nah, berikut adalah kode atau perintah yang saya lakukan, di mana saya menggunakan text editor, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Yang dimana langkah pertama kita membuat abstract class dan interface. Yang pertama itu kita membuat file yang terletak di folder model, dan isi filenya base identity Java. Isinya seperti ini. Yang kedua juga kita di folder util dengan nama file exportable Java. Kemudian yang kedua adalah kelas model data, di mana model buku harus mewarisi base entity atau kode yang di atas tadi dan mengimplementasikan exportable. Nah, kita mengetikkan kodenya itu terletak pada folder model dan file buku.java. Kemudian yang ketiga itu ada custom exception, yang dimana kelas pengecualian khusus untuk menangani error atau validasi bisnis yang kita lakukan. Nah, untuk kode yang pertama itu ada di folder exception dan berada di file buku tidak tersedia exception.java. Yang kedua juga ada stock harvest exception.java. Dan yang keempat ada utility connection database atau JDBC, yang dimana menggunakan desain pattern singleton untuk memastikan koneksi berjalan lebih efisien, yang dimana kita muncul kodenya pada folder util yang isi filenya di db connection java. Kemudian melengkapi kelas model Java yang terletak di pada file folder model dan file anggota.java, kemudian peminjaman.java. Kemudian di sini kita akan mengimplementasikan lapisan DAO atau data access object, yang dimana itu kita membuat sebuah kode di folder DAO yang isi filenya buku DAO.java, yang dimana ini menangani operasi CRUD atau create, read, update, dan delete, dan fitur pencarian spesifik untuk data buku. Kemudian
anggota DAO.java yang dimana ini menangani manajemen CRUD dan anggota dan fungsi verifikasi pencarian. Selanjutnya, ada peminjaman DAO Java, di mana ini adalah bagian paling krusial karena melibatkan database transaction yang ada commit dan rollback. Sesuai spesifikasi, peminjaman yang otomatis mengurangi stok buku dan pengembalian akan otomatis menemukan stok buku. Nah, kemudian ada implementasi lapisan utility atau logging dan file IO, yang dimana kita mengetikkan sebuah kode atau perintah di folder util yang terletak di file logger.util.java, di mana setiap transaksi peminjaman dan pengembalian wajib dicatat ke file log.txt lengkap dengan penanda waktu atau timestamp. Yang selanjutnya itu ada file exporter.java, di mana model utilitas eksternal bertugas mengekspor sekumpulan data buku dari chassis memori langsung menjadi berkas terstruktur berbentuk CSV. Selanjutnya, ada implementasi lapisan controller dan staging data, di mana pada ini kita mengoperasikan sesuai spesifikasi kurikulum. Lapisan controller wajib menggunakan struktur data ArrayList dan hashmap sebagai media caching agar manipulasi data di memori aplikasi berjalan optimal. Yang pertama, kita menuliskan kodenya di folder controller yang terletak di file buku controller dan Java, yang dimana menjelaskan mengendalikan alur pengelolaan buku, validasi kapasitas stok, sinkronisasi database, serta integrasi Explore CSV. Kemudian, mengatur autentikasi data anggota pencarian, serta validasi kelayakan SURL dan keunikan ID sebelum data dilempar ke database. Selanjutnya, ada peminjaman controller Java, yang dimana memproses transaksi sirkulasi perpustakaan, membawa integrasi dari custom exception atau buku tidak tersedia exception, stock hypes exception, serta mencatat jejak audit ke log fisik aplikasi. Kemudian, ada komponen antarmuka modul, di mana kita menuliskan folder di view yang isi filenya buku panel.java, yang dimana yang menjelaskan panel ini berfungsi sebagai pusat kendali manajemen data buku lengkap dengan tabel JTabel, tombol aksi CRUD, pencarian, dan tombol explore data ke format CSV. Selanjutnya, ada peminjaman panel.java. Panel ini mengelola pencatatan transaksi peminjaman baru menggunakan input dinamis dan menampilkan reward operasional sirkulasi pustaka secara real time. Kemudian ada mainframe Java. Ini adalah Windows utama yang menyatukan semua subpanel menggunakan JTabel pan. Kelas ini juga memiliki fungsi main utama sebagai pintu masuk peluncur aplikasi entry point. Atau jika kita sudah membuat kode file berikut, maka kita akan mengeksekusi atau berhasil mencetak sebuah aplikasi perpustakaan dengan kode sebagai berikut. Nah, sebelum saya menampilkan hasil ini, terlebih dahulu kita ke command line prompt, di mana kita dapat mengetikkan kode seperti Java min-cp seperti yang sudah di monitor ini. Kita enter. Nah, berikut adalah aplikasi sistem informasi perpustakaan desktop, yang dimana library manajemen sistem, yang dimana juga ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Untuk sirkulasi transaksinya, di sini ada transaksi peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk kesimpulan dari proyek saya kali ini adalah aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis desktop ini berhasil dibangun dengan mengintegrasikan seluruh fitur utama seperti CRUD data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku secara real time ke database MySQL. Penerapan arsitektur model view controller terbukti efektif dalam memisahkan tanggung jawab kode program, sehingga bisnis pada controller dan manipulasi database pada DAO tidak bercampur dengan komponen antarmuka grafis. Selain itu, sistem tersebut telah berjalan dengan aman dan celah SQL injection, serta mampu menangani kesalahan operasional, serta tepat berkat implementasi validasi ketat dan mekanisme custom exception. Terakhir, fitur pendukung seperti pencatatan riwayat otomatis ke file long.txt dan ekspor data buku ke format CSV dan telah berfungsi dengan valid untuk kebutuhan portabilitas. Mungkin demikian dari hasil proyek yang bisa saya
sampaikan. Terima kasih.